Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Dwi Isabella, NRP 5026201036. Saya dari tim Unicorn MPTI kelas C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan COVID-5, MEA 01, Performance and Conformance. Jadi COVID-5 memiliki satu domain yaitu MEA. Salah satu proses yang penting adalah monitor, evaluate access, performance and conformance. Apa itu artinya? Bahwa seperti yang telah kita ketahui, dalam COVID-5 di luar dari proses MEA ini ada 3 domain lain, yaitu APO atau Align, Plan and Organize, kemudian BAI, Build, Occur and Implement, serta DSS, Deliver, Service and Support. Nah, keseluruhan proses-proses ini itu harus ada yang mengendalikan dan memastikan bahwa semuanya berjalan. Nah, itulah proses dari MEA, Conformance and Performance and Conformance. Artinya apa? Jadi bagaimana keseluruhan proses-proses tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar atau aturan main yang telah ditetapkan bersama. MEA 01 Performance Conformance sendiri itu area dari manajemen dan domainnya sendiri seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu monitor, evaluate, dan akses. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan proses deskripsinya, yaitu mengumpulkan, memvalidasi, dan mengevaluasi tujuan metrik bisnis TI serta proses, memantau bahwa proses berjalan terhadap kinerja yang telah disepakati, dan tujuan metrik kesesuaian serta memberikan pelaporan yang sistematis dan tepat waktu. Nah, sistematis di sini itu pelaporan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh dan menyeluruh. Untuk proses purpose statement-nya sendiri memberikan transparansi atau keterbukaan kinerja dan kesesuaian dan juga mendorong pencapaian tujuan. Transparansi atau keterbukaan, melalui suatu keterbukaanlah semua anggota tim bisa saling percaya dan tidak merasa curiga, dan jauh dari semua persepsi negatif antara anggota tim. Nah, ini penting sebab membangun kepercayaan antar masing-masing anggota itu tidaklah mudah. Ketika transparansi mampu membentuk dan rasa kepercayaan dan persepsi positif dalam tim, maka kinerja akan semakin bersinergi dengan kuat dan tentu hasilnya juga akan lebih maksimal. Pada bagian 2, saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan terkait IT dan proses serta matriksnya. Yang pertama, pada poin 04, Manage IT Related Business Risk atau risiko bisnis terkait TI yang dikelola. Ini ada 5 matriks, yaitu presentase proses bisnis penting layan TI, program bisnis yang dijangkau oleh penilaian risiko, jumlah insiden signifikan terkait TI, presentase penilaian risiko, dan frekuensi pengkinan profil risiko. Kemudian pada poin 07, delivery of IT service in line with business requirement atau penyampaian layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis. Di sini ada 3 matriks. Salah satunya yaitu jumlah gangguan bisnis karena insiden layanan TI. Kemudian ada presentase dari stakeholder bisnis yang puas bahwa penyampaian layanan TI memenuhi tingkat layanan yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga ada presentase pengguna yang puas dengan kualitas penyampaian layanan TI. Selanjutnya pada poin 11, optimization of IT assets, resources, and capabilities. Optimalisasi aset, sumber daya, dan kemampuan TI. Untuk matriksnya sendiri ada 4. Yang pertama, tingkat stratifikasi bisnis dengan biaya kemampuan terkait dengan IT, frekuensi penilaian maturitas atau kematangan atau kedewasaan kemampuan, dan optimalisasi biaya. Kemudian juga ada tren hasil penilaian dan tingkat kepuasan eksekutif bisnis dan TI dengan biaya dan kemampuan terkait dengan TI. Kemudian pada poin ke-15, IT compliance with internal policy atau kepatuhan TI dengan kebijakan internal. Untuk matriksnya sendiri ada 4, yaitu jumlah insiden atau permasalahan terkait dengan ketidakpatuhan, persentase.
stakeholder yang memahami kebijakan, presentase kebijakan yang didukung oleh standar dan praktik kerja yang efektif, dan frekuensi peninjauan dan pembaruan kebijakan. Selanjutnya, tujuan dari proses. Yang pertama, tujuan dan metrik disetujui oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder. Untuk metriknya sendiri, ada presentase, tujuan, dan metrik yang disetujui oleh pemangku kepentingan. Proses yang kedua yaitu proses diukur terhadap tujuan dan metrik yang telah disepakati. Kemudian untuk tujuan proses yang ketiga yaitu pendekatan, pemantauan, penilaian, dan informasi perusahaan efektif dan operasional. Selanjutnya ada sasaran dan metrik terintegrasi dalam sistem pemantauan perusahaan. Dan yang terakhir ada proses pelaporan kinerja dan kesesuaian berguna dan tepat waktu. Untuk metriknya bisa dilihat pada slide ini ya. Nah, selanjutnya ada bagian Rajit chart, responsible, accountable, consult, and informed. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini ada 5 manajemen praktis, yaitu establish a monitoring approach, kemudian set performance and conformance target, collect and process performance and conformance data, analyze and report performance, dan ensure the implementation of correction actions. Jadi di sini ada perannya masing-masing. Saya ambil contoh untuk responsible, yaitu pada MEA 01.02, 03, 04, dan 05, ya sebagai business process owners. Untuk consulted bisa dilihat pada head human resource. Di sini untuk MEA 01.01 hingga MEA 01.05. Sedangkan untuk inform ada pada privacy officer MEA 01.01, 02, dan 03. Dan yang belum tadi ada accountable, yaitu pada chief executive officer. Ini contohnya pada MEA 01.01. Oke, selanjutnya masuk kepada manajemen praktis. Yang tadi telah disebutkan ada 5. Yang pertama yaitu establish a monitoring approach. Nah, pendekatan menetapkan atau mengembangkan pendekatan monitoring yang akan dilakukan. Nah, pendekatan monitoring ini maksudnya yaitu apakah akan menggunakan laporan harian atau bulanan atau observasi melalui IT dengan dashboard. Nah, untuk kegiatannya terlibat dengan pemangku kepentingan untuk membangun dan memelihara pendekatan pemantauan menentukan tujuan dan mengintegrasikan pendekatan ini dengan kinerja perusahaan sistem manajemen. Setelah proses pertama selesai, selanjutnya yaitu menetapkan target kinerja dan kesesuaian yang dimaksud. Target kinerja ini berkaitan erat dengan ukuran-ukuran untuk mengukur seberapa efektif proses tersebut dijalankan. Sedangkan untuk conformance adalah cara menjalankan harus sesuai dengan standar atau aturan main yang telah disepakati bersama. Untuk kegiatannya yaitu bekerja dengan stakeholder, menentukan, meninjau, dan memperbarui, serta menyetujui target kinerja dan kesesuaian secara berkala dalam sistem pengukuran kinerja. Nah, untuk input dan output-nya sendiri dari APO 01.07 untuk deskripsinya yaitu sasaran kinerja dan metrik untuk pelacakan peningkatan proses. Sedangkan untuk output-nya sendiri yaitu memantau target, ini untuk AII APO, AII BAI, AII DSS, dan AII MEA. Nah, baru setelah itu mengumpulkan dan memproses data-data mengenai performance dan conformance. Nah, untuk kegiatannya sendiri yaitu kumpulkan dan proses data yang tepat waktu dan akurat yang selaras dengan pendekatan perusahaan. Selanjutnya ada analisis and report performance. Jadi hasil dari data tadi akan dianalisa dan kemudian dilaporkan. Untuk kegiatan-kegiatannya yaitu tinjau dan laporkan kinerja secara berkala terhadap target menggunakan metode yang memberikan pandangan menyeluruh tentang kinerja TI dan sesuai dengan sistem pemantauan perusahaan.
Mungkin saya akan lanjutkan yang kelima, yaitu memastikan pelaksanaan tindakan korektif. Jadi dari hasil laporan tersebut, tentu saja bisa lihat mana hal-hal yang harus diperbaiki, mana yang performance dan conformance-nya standar atau levelnya harus ditangkatkan, itu semua dijalankan di sini. Nah, untuk kegiatannya yaitu membantu pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi, memulai, dan melacak tindakan korektif untuk mengatasi anomali. Jadi, secara keseluruhan artinya apa? Bahwa proses pun harus dikelola, diawasi, dan dimonitor. Pastikan semua proses yang berkaitan dengan tata kelola TI berjalan dengan baik, berkinerja dengan baik sesuai dengan standar atau aturan yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. Kemudian untuk standar-standar yang berelasi dengan MEA 01, yang pertama ada framework ISO 6.2 Service Reporting atau pelaporan layanan, kemudian juga ITIL versi 3 Continual Service Improvement, yaitu pada 4.1 The 7-Step Improvement Process atau proses peningkatan 7 langkah. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.